Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti Nur dengan NIM 220305501033 akan menjelaskan mengenai pencegahan dan tata laksana gizi buruk pada balita. Nah, apa sih gizi buruk itu? Balita dikatakan gizi buruk apabila balita tersebut memiliki indeks berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan kurang dari -3 standar deviasi atau dengan pengukuran lila kurang dari 11,5 cm pada usia 6-59 bulan atau adanya pitting edema bilateral minimal pada kedua punggung kaki. Nah, adapun 4 fase perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita yaitu yang pertama fase stabilisasi, yang kedua fase transisi, yang ketiga fase rehabilitasi, dan yang keempat fase tindak lanjut. Yang pertama fase stabilisasi. Pada fase ini, fase yang merupakan awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu tergantung kondisi klinis balita tersebut. Adapun pemantauan fase ini yaitu mencatat tanda-tanda vital, tanda-tanda bahaya, derajat edema, asupan formula, frekuensi defekasi, konsistensi feses, volume urin, dan berat badan. Yang kedua, fase transisi. Fase transisi merupakan fase peralihan dari fase stabilisasi ke fase rehabilitasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Adapun pemantauan pada fase transisi sama seperti pada fase stabilisasi. Fase yang ketiga yaitu fase rehabilitasi. Di sini dapat diberikan pada layanan rawat jalan maupun rawat inap. Pemberian energi sebesar 150-220 kilokalori per kilogram berat badan per hari dalam bentuk F100 atau RUTV bertahap ditambah dengan makanan yang sesuai berat badan dan umumnya berlangsung selama 2-4 minggu. Dan fase yang terakhir atau fase yang keempat yaitu fase tindak lanjut. Di sini pemberian makan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makan keluarga dan pemberian makanan tambahan pemulihan. Adapun kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari -2 standar deviasi atau lila lebih dari sama dengan 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral pada balita tersebut. Nah, selanjutnya 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama yaitu mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Nah, semua balita gizi buruk itu beresiko mengalami hipoglikemia. Kadar gula darah yang sangat rendah yaitu kurang dari 3 milimol atau liter atau kurang dari 54 mg per desiliter. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah balita, maka semua anak gizi buruk itu dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberi 50 ml larutan glukosa. Nah, langkah yang kedua yaitu mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia sering ditemukan pada balita gizi buruk dan jika ditemukan bersama hipoglikemia itu menandakan adanya infeksi berat pada balita tersebut. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas sehingga tidak mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh.
Adapun cara mencegah dan mengatasi hipotermia yaitu dengan menghangatkan tubuh balita dengan menutup seluruh tubuh, termasuk kepala, dengan menggunakan pakaian dan juga selimut. Langkah yang ketiga yaitu mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk itu sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Adapun pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap mengupayakan memberi terapi dehidrasi oral. Dan apabila tidak memungkinkan secara oral, cairan tersebut diberi melalui pipa nasogastrik sampai anak balita tersebut bisa minum. Menggunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan risomal. Adapun langkah yang keempat yaitu memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit pada balita, diberi mineral mix yang ditambah ke dalam formula WHO, yaitu formula 75 dan formula 100, serta risomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh mengandung kadar natrium tinggi. Dan balita harus mendapat tambahan kalium. Adapun langkah yang kelima yaitu mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Tanda tanda infeksi yang seringkali ada pada balita yaitu hipoglikemia dan hipotermia. Adapun tata laksananya, yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotik dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotik merupakan lanjutan dari pengobatan sebelum dirawat. Adapun tata laksana yang kedua yaitu memberi imunisasi campak jika balita berusia lebih dari sama dengan 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Jika balita dalam keadaan shock, imunisasi dapat ditunda. Nah, langkah yang keenam yaitu memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal, yaitu fase stabilisasi dan transisi. Zat besi baru bisa diberikan kepada balita setelah mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya. Biasanya itu di minggu kedua pada fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Bila balita gizi buruk mendapat RUTV, maka tidak perlu diberikan lagi suplementasi zat gizi mikro. Langkah yang ketujuh, memberi makanan untuk fase stabilisasi dan transisi. Ini dapat diberikan pada balita gizi buruk di layanan rawat inap. Adapun langkah yang kedelapan, memberikan makanan untuk tumbuh kejar. Di fase rehabilitasi terjadi replesi atau pemulihan jaringan tubuh, sehingga diperlukan energi dan protein yang cukup. Nah, di sini diberi energi 150 hingga 220 kilokalori per kilogram berat badan per hari.
protein 4-6 gram per kilogram berat badan per hari. Terapi gizi yang diberikan dapat berupa F100 atau RUTV yang secara bertahap ditambah makanan padat gizi. Langkah yang ke-9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk, terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Stimulasi dapat diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang ke-10 yaitu mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah bisa dilakukan sejak anak dirawat inap, misalkan melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk itu apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan menurut tinggi badan atau berat badan menurut panjang badan lebih dari sama dengan minus 2 standar deviasi dan atau lila lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka dianjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, minimal 1 kali per minggu pada bulan pertama dan 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua. Selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai tata laksana gizi buruk pada balita. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.